Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita salat maghrib dan sekarang menunggu salat isya. Orang menunggu salat setelah salat. Jadi setelah sholat tidak kemana-mana, nunggu sholat yang berikutnya. Maka pahalanya selama menunggu dicatat menunaikan sholat. Padahal tidak sholat, menunggu saja. Tetapi pahalanya dicatat dia sedang sholat. Terlebih menunggunya ini kita gunakan untuk thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, maka ini kebaikan yang lain. Jadi kebaikan di atas kebaikan. Apalagi kita dari rumahnya sudah berwudu. Dari rumahnya sudah berwudu. Kemudian kita keluar dari rumah, gak ada tujuan kecuali langsung masjid. Bukan mau kemana, kemudian mampir ke masjid dulu, bukan. Sudah berwudu dari rumah dan keluarnya tujuannya masjid. Maka setiap langkah mengangkat derajat dan menghapus dosa. Berapa langkah sampai ke masjid? Kemudian dia sholat. Selama dia di tempat sholat, tidak keluar dari masjid, mendapatkan fadilah didoakan oleh malaikat. Malaikat mendoakan Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu, Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu, terus selama dia belum keluar dari masjid. Ditambah dengan fadilah-fadilah tadi, jadi Masya Allah, kebaikan di atas kebaikan, di atas kebaikan, di atas kebaikan. Mengetahui fadilah-fadilah suatu amalan ketika memang syariat memberitakan fadilahnya itu penting. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sisi roja. Di mana pilar ibadah selain ada khauf, ada roja. Ketika khauf dan roja dikuatkan, maka peribadahan seseorang akan bagus secara kuantitas dan secara kualitas. Maka bersyukurlah kita semuanya ketika khauf dan rojanya terus kita pupuk. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita tafsir surat Hud yang lalu ayat 17. Sekarang kita akan melanjutkan ayat 18. Biar nyambung, kita sekilas ulangi ayat 17-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu min rabbik walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti oleh saksi darinya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa yang mengingkarinya,
Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang akan diancam baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Barakallahu fiik. Insyaallah masih ingat tafsir ayat ini pada pertemuan yang lalu. Allah mempertentangkan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengikutnya dengan orang yang sebaliknya, orang-orang yang di dalam kegelapan dan kesesatan. Apa kata Allah tentang Nabi dan para pengikutnya? Apakah sama orang yang nyata-nyata di atas hak dengan bukti-bukti yang sangat kuat? Bagaimana tidak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan segalanya itu dari Allah Azza wa Jalla, wahyu yang sampai kepada beliau. Jadi hak yang sangat kuat yang tidak disangsikan lagi dari Tuhannya, wahyu. Sudah begitu, wa yatsluhu syahidum minhu, membacakannya sesuatu yang menyaksikan. Ini kan tafsirnya banyak. Apa? Membacakannya sesuatu yang mentafsirkan. Membacakannya sesuatu yang menyaksikan. Apa? Injil. Injil telah menyatakan demikian. Apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak, wahyu dari Allah. Selain Injil apa? Selain Injil, wa min qablihi kitabu Musa. Dan sebelumnya kitab Musa alaihissalam sebagai imam wa rahmah, sebagai petunjuk dan merupakan rahmat bagi kaumnya ketika itu telah menyaksikan demikian pula. Jadi ini hak yang benar-benar sangat kuat, sudah begitu disaksikan dan disaksikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'annya, wahyu dari Allah langsung. Sudah jelas hak yang tidak diragukan. Sudah begitu Injil menyaksikan yang demikian itu. Sebelumnya lagi Taurat menyaksikan yang demikian itu. Jadi sangat kuat. Apakah sama dengan orang-orang yang menentangnya, dengan orang-orang yang memusuhinya, yang mereka di dalam keraguan, kegundahan, ketidakjelasan, mereka dalam kegelapan dan kebodohan? Apakah sama? Tentunya tidak sama. Kemudian ulaika yu'minuna bih, mereka mengimaninya. Siapa mereka? Tafsirnya juga banyak. Di antaranya adalah orang-orang ahli kitab telah mengimaninya. Seperti Abdullah bin Salam, Sa'ad bin Mu'adz, dan yang lainnya. Mereka mengimaninya. Dan dari kalangan Nasrani, misalnya siapa sahabat di kalangan Nasrani? Adi bin Hatim. Mereka beriman karena sangat meyakini itu dari Allah dan dikuatkan oleh Injil, dikuatkan oleh yang sebelumnya, yaitu Taurat. Maka mereka beriman. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Orang-orang yang mengingkarinya, yang tidak beriman dari azab, dari kelompok-kelompok yang ada di muka bumi, yang jelas mereka dengan pandangannya, mereka dengan kepentingannya, mereka dengan hawanya, dan dengan motivasi-motivasi yang lainnya, sehingga mereka merupakan azab, kelompok-kelompok di muka bumi, tidak bisa mengimaninya. Padahal orang-orang yang mengerti Injil persis, yang mengerti Taurat persis, telah beriman, telah mengimaninya.
Tetapi ada azab kelompok-kelompok di muka bumi yang tidak bisa mengimaninya. Neraka tempat bagi mereka yang tidak mengimaninya. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kekuatan. Fala taku fi miryatin minah. Kamu jangan sekali-kali meragukannya. Ini wahyu dari Allah Azza wa Jalla, telah dikuatkan oleh Injil yang ada sebelumnya lagi Taurat telah menguatkannya, maka jangan sekali-kali ragu. Memang Nabi SAW ragu-ragu, sehingga dikatakan kepadanya, kamu sekali-kali jangan ragu-ragu, innahul haqqu mir rabbika, sesungguhnya itu hak dari Tuhanmu. Sesungguhnya itu hak dari Tuhanmu. Memang Nabi ragu-ragu. Bukan demikian tafsirnya. Tidak mungkin Nabi ragu-ragu. Sudah pernah kita sampaikan, kalau ada redaksi ayat yang maknanya semacam ini, maksudnya adalah ini perkara yang sangat penting. Maka Nabi dijadikan sebagai objek. Perkara yang sangat penting, sering sekali Nabi dijadikan sebagai objek. Karena pentingnya perkara tersebut. Bukan Nabi ragu-ragu. Sama seperti ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik wa lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu. Kalau kamu tidak melakukannya, berarti kamu menyembunyikan risalah. Bukan Nabi menyembunyikan risalah. Tidak mungkin. Tapi perkara yang sangat penting bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah harus disampaikan. Kemudian Nabi juga dikatakan oleh Allah, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, maka kamu akan tersesat dari jalan Allah. Emang Nabi ada potensi mengikuti kebanyakan gitu? Ya tidak mungkin ada. Artinya ini perkara yang sangat penting. Hak tidak didasarkan pada mayoritas. Hak adalah hak, al-haqqu min rabbika. Kemudian Nabi juga dikatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu berbuat syirik, maka bergugurlah amalan kamu. Memang Nabi ada potensi berbuat syirik? Ya tidak mungkin. Nah, ini yang dimaksud. Bahwasanya perkara-perkara yang sangat penting sering sekali Nabi dijadikan sebagai sasarannya karena saking pentingnya perkara. Nah, demikian juga ini. Fala taku fi miryatin minah. Kamu jangan sekali-kali ragu-ragu, innahul haqqu mir rabbika, sesungguhnya hak dari Tuhanmu. Maka kalau Nabi saja dijadikan sasaran yang menunjukkan pentingnya perkara ini, kok ada di antara kita yang meragukan? Kok ada di antara kita sebagai muslim yang meragukan? Maka celaklah dirinya ketika meragukan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam syariat. Misalnya orang yang mengatakan masalah celana saja, di atas, di bawah mata kaki kok di neraka. Wah, itu berlebih-lebihan. Masalah celana kelebihan di bawah mata kaki, lo kok di neraka? Lo yang mengatakan di neraka siapa? Yang mengatakan lo Nabi. Mata talka'baini minal izar fafinnar. Apa yang ada di bawah kaki daripada kain tepatnya di neraka. Yang mengatakan Nabi. Mungkin kita mencoba menalar lo masalah kain saja kelebihan atau sengaja dilebihkan di bawah mata kaki di neraka. Ya barangkali kita tidak bisa menalar, tetapi itu adalah sabda Nabi yang tentunya berdasarkan wahyu. Maka cukuplah kita sami'na wa ata'na. Kita jangan sekali-kali meragukan. Ini perkaranya penting sekali. Maka Nabi dikatakan fala taku fi miryatin minah. Kamu jangan sekali-kali ragu-ragu, innahul haqqu mir rabbika, sesungguhnya dia adalah hak dari Tuhanmu. Yang berikutnya, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Jadi Allah menyatakan demikian. Meskipun apa yang dibawa oleh Nabi, kebenarannya benar-benar kuat, kokoh, bagaimana tidak, semuanya berdasarkan wahyu dan disaksikan oleh Injil
disaksikan lagi oleh Taurat yang sebelumnya, meskipun gamblang sedemikian rupa, itu ayat-ayat syariah dan Qur'aniyah. Belum kalau melihat ayat-ayat kauniyah, sangat kuat apa yang ada, apa yang dibawa oleh Nabi dengan Al-Qur'annya, dengan ajarannya adalah hak. Maka pengikutnya adalah orang-orang yang hak. Sangat gamblang. Tetapi ada aja di muka bumi azab. Kelompok-kelompok dengan ideologinya yang macam-macam, dengan karena berangkatnya startnya berbeda-beda, padahal kebenaran sangat gamblang. Justru kebanyakan tidak beriman. Maka ini menguatkan kita. Kalau kita jumlahnya hanya sedikit, tapi kita nyata-nyata di atas hak. Taunya di atas hak adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan yang telah diambil oleh para sahabat sebagai ilmu dan amal, sudah mantap. Berarti di atas hak. Cuma sedikit, gak ada masalah. Allah sudah berfirman, kebanyakan manusia justru tidak beriman. Dan Nabi SAW bersabda, Bada'al Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada'a tuba'il ghuraba. Islam datang pertama kali dianggap asing. Manusia melihat apa yang dibawa oleh Nabi SAW, melihatnya asing. Di antara mereka ada yang mengatakan, Aj'alal alihata ilaha wahidah. Masa ini orang mau menjadikan Tuhan yang banyak dari satu Tuhan? Dan berbagai macam cemoohan, syairum majnun, penyair gendeng, dan yang lain-lainnya mengatakan ini orang datang hanya mau memecah belah. Orang tua dengan anak jadi bermusuhan, kabilah dengan kabilah jadi berseteru, dan seterusnya berbagai macam tuduhan, tukang sihir. Tetapi kemudian mereka merasakan bahwasanya apa yang dibawa beliau adalah suatu kebenaran dari Allah, dari Tuhan seluruh makhluk. Maka mereka masuk Islam berbondong-bondong. Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Tapi kata Nabi, nanti akan kembali dianggap asing. Sekaranglah terjadi. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi dipandangnya aneh. Apa kata Nabi? Tuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang dipandang aneh. Karena dipandang aneh oleh orang lain, justru keanehannya itu sesuai dengan hak. Kita pahami betul, walakin aktsaron nasi la yu'minun, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ini kalau kita baca ayat menguatkan kita untuk kokoh di atas hak. Apalagi kita mengetahui sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada dalam Riyadhus Shalihin hadis ini. Nabi diperlihatkan Nabi dengan umat-umatnya. Apa yang Nabi lihat? Ada Nabi yang dari umatnya atau dari kaumnya yang ikuti hanya sekelompok orang saja, nggak sampai 10. Ada Nabi yang diperlihatkan kepada beliau pengikutnya hanya 1. Ada Nabi yang diperlihatkan kepada beliau pengikutnya hanya 2. Dan ada Nabi yang diperlihatkan kepada beliau, nggak ada pengikutnya sama sekali. Nggak ada pengikutnya sama sekali. Jadi tidak semua Nabi itu banyak pengikutnya. Wah, ada yang nggak sampai 10, ada yang cuma 1, ada yang 2, dan nggak ada yang pengikutnya sama sekali. Termasuk Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Berapa lama dakwah di muka bumi? Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah kaumnya berapa lama? 950 tahun? Enggak. 1000 bulan, 1000 tahun kurang 50 tahun. Beda. Ini sama persis ketika kita ngaji tafsir dengan Syekh Abdurrahman Al-Qasas. Beliau bertanya, berapa lama Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah kaumnya? Kita serempak 950 tahun. Lah, berapa Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah kaumnya? 1000 tahun kurang 50 tahun. Menunjukkan saking lamanya. 1000 tahun kurang 50 tahun toh. Saking lamanya. Sama seperti kita bilang, kalau ada orang bilang, nenekku umurnya 98 tahun.
datar, narasinya datar, redaksinya datar. Coba kalau dia bilang nenek kubro 100 tahun, kurang 2 tahun. Beda maknanya. Nah, jadi menunjukkan lamanya dakwahnya Nabi Nuh, tapi yang ikut hanya berapa? Ada beberapa tafsir yang menjelaskan yang mengikuti sekian-sekian, tetapi semuanya tidak ada nas yang mendukungnya. Intinya para ahli tafsir sepakat yang mengikuti Nabi Nuh hanya sedikit. Ada yang mengatakan cuma 80 orang, padahal dakwah sangat lama sekali. 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka ini ayat kalau kita baca walakin aktsaran nasi la yu'minun, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman, menguatkan kita. Selama kita di atas hak, kita akan kokoh, akan teguh, akan kuat, gak akan goyah. Kita lanjutkan. Jadi ini kita mengulang satu ayat yang kita bahas pekan lalu, yang berikutnya nyambung, maka kita ulangi. Ya sebenarnya ayat dengan ayat semuanya nyambung, cuma kan kekuatan tadabbur itu satu orang dengan yang lainnya tidak sama. Kata Syekh Utsaimin, sangat kuat korelasi antara satu dengan yang lainnya. Tetapi itu bergantung kepada kemampuan orang terkait tool perangkat yang dimilikinya. Yang berikutnya, ayat 18. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Barakallahu fiik. Kita terjemah lafziyah dulu. Bapak Ibu bisa mengikuti. Waman adzlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman dari orang, iftara yang membikin-bikin, alallahi atas Allah, kadiba kedustaan, ulaika mereka, yu'raduna, apa diterjemahkan yu'raduna? Apa? Dihadapkan. Ya. Ulaika yu'raduna, mereka dihadapkan. Ala rabbihim, di atas Tuhan mereka, wa yaqulu, dan berkatalah al-asyhadu, para saksi, haulai mereka, alladzina orang-orang yang kadzabu berdusta, ala rabbihim atas Tuhan mereka, ala ketahuilah, laknatullahi laknat Allah, ala zalimin atas orang-orang yang zalim. Insyaallah pelan-pelan kosakata Al-Quran kita bertambah, insyaallah. Tapi kalau kosakata sholat pastikan udah dikuasai semuanya. Jangan sampai kosakata sholat tidak dikuasai. Karena yang dibaca tetap Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, atau bacaan yang lainnya, Subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu bil as-samawati wa bil al-ardi wa bil amasyita nisyibat, dan seterusnya sampai salam. Jangan sampai kita tidak tahu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah artinya apa dan maksudnya apa, jangan sampai tidak tahu. Kalau kosakata sholat sudah wajib, sudah dikuasai. Sekarang kita meningkatkan kosakata Al-Quran. Baik, orang-orang yang mengambil posisi berhadapan dengan Nabi dan pengikutnya, di mana hak yang ada pada Nabi dengan pengikutnya sangat kokoh, sangat kuat, maka mereka yang berseberangan ini orang-orang yang zalim. Apa sih pengertian zalim? Pengertian zalim adalah penempatan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang harus diikuti adalah al-haq, dan
Nyata-nyata apa yang ada pada Nabi dengan pengikutnya sangat kuat, sangat kokoh. Loh, kok tidak diambil, malah berseberangan. Maka merekalah orang-orang yang zalim. Sehingga di sini Allah berfirman, "Waman azlamu." Siapakah yang lebih zalim? Mimman, dari orang iftara, membikin-bikin alallahi, atas Allah, kadiba, kedustaan. Jadi tidaklah ahzab itu jamin dari hizbun, kelompok dengan berbagai macam ideologi, semuanya iftara alallahi kadiba, semuanya itu membikin-bikin kedustaan atas nama Allah. Ini ajaran Tuhan, ini ajaran Tuhan, ini ajaran Tuhan, ini ajaran Allah. Semuanya dusta. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapa yang lebih dusta dari orang-orang yang membikin kedustaan atas nama Allah. Kita bacakan dari As-Sa'di. Wa yadkhulu fi hadza kullu man kadzaba 'ala Allah binisbati syirki lahu. Masuk di dalam kategori ini, yaitu kategori kezaliman, membikin-bikin kedustaan atas Allah, adalah orang yang berbuat kesyirikan. Karena tidak pernah ada ajaran dari Allah agar Allah dipersekutukan dengan sesuatu yang lain, tidak pernah ada. Maka orang yang mengatakan, orang yang melakukan persekutuan dengan Allah atas nama tawassul lah, atas nama wasilah lah, dan atas nama apapun, maka itu adalah kezaliman, membikin-bikin kedustaan atas nama Allah. Au wasfihi bima la yalik bijalalihi, atau mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak benar. Mensifati Allah dengan sesuatu yang bertentangan dengan keagungan dan kebesarannya. Seperti mengatakan Allah punya anak, Isa adalah anak Tuhan. Seperti mengatakan Allah punya anak, Uzair adalah anak Tuhan. Atau mereka yang mengatakan malaikat-malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Ini berarti mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebesarannya. Ini dari As-Sa'di. Kita mentadaburi lebih jauh, berarti termasuk orang yang berbicara tentang Allah secara takwil. Enggak pernah Nabi mengajari takwil tentang tangan Allah, tentang istiwa Allah, tentang kaki Allah, tentang penglihatan Allah, tentang turunnya Allah ke dunia setiap sepertiga malam terakhir. Nabi tidak pernah mengajarkan takwil. Kemudian ada orang berbicara tentang Allah dengan cara mentakwil. Ini masuk dalam kategori mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak semestinya. Berarti kezaliman. Tapi tentunya beda. Kezaliman semacam ini dilakukan oleh Muslim. Dengan kezaliman orang yang lain tadi, di mana mereka kafir, mengatakan Allah punya anak yaitu Isa dan Uzair dan yang lainnya. Tentunya kezalimannya berbeda karena kezaliman bertingkat-tingkat. Para jamaah rahman rahimakumullah, kita lanjutkan dari kita sebelum kita melanjutkan dari As-Sa'di. Sebentar lagi 25 Desember mesti ribut. Mesti ribut tentang bolehnya mengucapkan selamat Natal atau tidak. Mesti ribut. Yang ribut itu ya orang yang mau ribut. Sesungguhnya petunjuknya sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Mau diapain lagi? Mau diapain lagi? Konsep al-wala dan al-bara' sangat jelas. Kepada orang non-muslim, kita dibolehkan hanya berbuat baik dan berbuat adil. Lebih dari itu, masuk wilayah cinta, wala, loyalitas nggak boleh.
itu sudah sangat gamblang. Jadi yang ribut adalah orang yang mau ribut saja. Maka kita ajak mereka untuk merenungi ayat ini. Biar berhenti mengucapan Natal, apalagi mengadakan ritual bareng di gereja. Kita buka surat Maryam mulai 88. Kita bersabar buka ayatnya. Maryam 88 mulai. Maryam 88. Maryam surat 19 ya. Ini digigit semutnya. Gak apa-apa. Sudah? Kita baca pelan-pelan mulai ayat 88. Ini dibacakan kepada mereka yang ngucapin selamat Natal. Berarti ngucapin selamat atas kebatilan mereka. Ngucapin selamat atas kesesatan mereka. Mengucapkan selamat atas kekufuran mereka yang mengatakan Allah punya anak. Kita baca mulai 88. Wa qalu takhadar rahman walada. Mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak. Mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Sungguh yang demikian itu sangat mungkar. Mengatakan Allah punya anak. Takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung meletus karena ucapan yang sangat mungkar itu. Allah a'lam benar apa tidak. Bapak Ibu coba amati. Biasanya kalau menjelang atau sekitar hari-hari perayaan mereka ini, ada gempa, ada apa. Allah alam benar apa tidak. Terlepas dari itu benar atau tidak, yang jelas Allah berfirman, langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, dan gunung meletus gara-gara ucapan yang sangat mungkar itu, Allah punya anak. Kalau benar-benar pecah, ya kiamat. Kalau benar-benar langit, bumi digulung, ya kiamat. Apa tidak ngeri? Gara-gara ucapan itu, Allah informasikan, langit hampir pecah, bumi terbelah, dan gunung meletus. An da'u lirrahmani walada. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Diulangi lagi. Padahal di awal sudah disebutkan, mereka mengatakan Allah punya anak. Sungguh mungkar ucapan itu. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung meletus karena ucapan mereka Allah punya anak. Diulangi lagi. Sesuatu yang diulangi itu untuk penekanan, taukid. Betapa itu sangat mungkar. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah Ar-Rahman memiliki anak. Allah sudah nyatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba kita renung, kita nalar dengan akal kita. Allah dikatakan punya anak. Sesuatu yang punya anak itu karena induknya akan binasa. Perhatikan. Apa saja yang punya keturunan karena induknya akan binasa. Orang punya keturunan, induknya lama-lama binasa. Tanaman, pohon apa, ada tunas-tunasnya, ada keturunannya, lama-lama mereka tua binasa. Binatang, sapi apa, punya keturunan, ada generasi, mereka lama-lama binasa. Jadi tidak mungkin Allah punya anak. Allah tidak
pernah binasa. Jadi ini penting sekali untuk kita nalar. Tidak melahirkan, lam yalid walam yulad, dan tidak dilahirkan. Karena sesuatu yang dilahirkan berarti sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang lebih awal. Allah lam yalid walam yulad, tidak melahirkan. Karena sesuatu yang melahirkan pasti dia lama-lama binasa sebagai induknya, dan tidak dilahirkan. Karena sesuatu yang dilahirkan maka dia sesuatu yang baru. Sebelumnya ada yang mendahului. Mustahil. Allah adalah huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu, zat yang awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Wal akhiru, zat yang tidak pernah punah di saat semuanya punah. Loh, dikatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Nah, ini yang sesungguhnya tidak ada siapapun, baik penghuni langit dan penghuni bumi. Siapa penghuni langit? Para malaikat. Siapa penghuni bumi? Manusia, jin di alam gaib. Tidaklah semuanya, kecuali pasti akan datang kepada Allah sebagai abda, sebagai hamba. Loh, kok dikatakan Allah punya anak? Berarti dia Tuhan anak. Ada Tuhan induk, ada Tuhan anak. Mustahil. Karena Tuhan hanya satu, nggak ada Tuhan anak. Semuanya datang sebagai hamba. Dan kita bisa menalar, kalau Tuhan ada dua, entah sebagai anak atau sebagai ibu, Tuhan anak, Tuhan ibu, maka akal kita bisa menalar. Kalau Tuhan lebih dari satu, maka yang terjadi perebutan kekuasaan. Karena masing-masing sebagai Tuhan, yang namanya Tuhan memiliki kekuasaan. Nah, lebih dari satu, maka akan terjadi perebutan kekuasaan. Terjadinya perebutan kekuasaan tidak bisa disebut Tuhan. Karena Tuhan harus berkuasa mutlak. Kalau misalnya dikatakan nggak ada bagi-bagi kekuasaan, tetapi nggak ada perebutan kekuasaan, nggak ada. Tapi bagi-bagi kekuasaan, ya sami mawon. Bagi-bagi kekuasaan juga menunjukkan tidak ada kekuasaan mutlak. Karena yang wilayahnya A saja, yang wilayahnya B saja, yang wilayahnya C saja, yang ini menciptakan saja, maka tidak masuki wilayah memelihara, merusak, menghancurkan. Yang wilayahnya memelihara nggak bisa masuk wilayah menciptakan, menghancurkan. Ya tidak bisa disebut kekuasaan mutlak, karena bagi-bagi tidak punya kuasa mutlak, nggak bisa disebut Tuhan. Karena Tuhan harus berkuasa mutlak. Untuk berkuasa mutlak Tuhan harus satu. Tuhan harus satu. Dan Allah ngajak kita berpikir di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Seandainya pada langit dan bumi ada banyak Tuhan, niscaya hancur langit dan bumi. Karena masing-masing menjalankan kekuasaannya, berebutan, hancur. Tapi yang terjadi, alam semesta berjalan sangat teratur, berjalan sesuai dengan kehendaknya secara mutlak, karena dia hanya satu. Maka di sini ayat 93, justru seluruh penduduk langit dan penduduk bumi akan datang kepada Allah pada hari kiamat nanti sebagai abda, sebagai hamba. Yang berikutnya 94, laqad ahsahum wa addahum adda. Ya Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Allah akan hisab semuanya. Dan masing-masing mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri sebagai hamba. Loh, kok dikatakan ada selain Allah sebagai Tuhan. Waliyadzubillah,
maka semoga bertobat, semoga mendapat hidayah mereka yang ikut acara Natalan atau mengucapkan selamat Natal. Tidak boleh, karena mengucapkan selamat pada perayaan mereka berarti mengucapkan selamat atas kekufuran mereka. Waliyadzubillah. Kemudian masuk di dalam kategori membikin kedustaan atas nama Allah adalah al-ikhbar anhu, memberitakan sesuatu pemberitaan bima lam yakul, yang tidak pernah Allah katakan. Allah tidak pernah mengatakan sesuatu, tapi orang mengatakan Allah pernah mengatakan begini. Itu juga membikin kedustaan atas nama Allah. Seperti orang yang mengatakan ketika terjadi tsunami, COVID, ya, ketika terjadi COVID, virus apa? Corona, ya. Terjadi COVID, virus corona kemarin. Itu Allah izin dulu sama wali kutub. Permisi dulu, astagfirullah. Dan semacam ini dalam pengikutnya aja. Jadi awil ihbar anhu bima lam yakul, memberitakan sesuatu yang tidak pernah Allah katakan. Termasuk hati-hati. Ada sebagian pengajian yang mengatakan bahwasanya at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini adalah dialog percakapan Allah dengan Nabi ketika Mi'raj. Gak ada riwayat itu. Gak ada riwayat itu. Kalau orang mengatakan ini dialog Allah dengan Nabi ketika Nabi di-mi'rajkan, bertanggung jawab atas ucapannya. Karena riwayat itu tidak ada. Bahkan ini dijadikan sebagai motivasi. Ayo kalau kalian sholat, hadirkan kehusyuan, kurang lebihnya begitu ya. Hadirkan kehusyuan. Anda harus benar-benar hadir ketika membaca at-tahiyyatul barakatuh salatu thayyibatu lillah. Anda hadir seakan-akan melihat perbincangan dialog antara Allah dengan Nabi ketika Mi'raj, sehingga sholat Anda bisa khusyuk. Iya, tujuannya bagus, memotivasi orang sholat khusyuk, tetapi dengan memberitakan sesuatu yang tidak pernah ada. Masuk dalam kategori ini, awil ikhbar anhu bima lam yakul, memberitakan tentang Allah dengan sesuatu yang tidak pernah Allah katakan. Au addi'a an-nubuwah, ngaku-ngaku sebagai nabi. Au gharidhalika minal kidbi 'ala Allah, atau yang lain-lain yang merupakan membikin kedustaan atas nama Allah, apapun. Jadi Syekh Sa'di mengatakan au gharidhalika, dan yang lain-lain minal kidbi 'ala Allah, berupa membikin kedustaan atas nama Allah, maka masuk dalam kategori ini. Adakah yang lebih zalim dari mereka? Kemudian, fahaulai a'dhamun nas zulman. Orang yang semacam itu adalah orang yang paling besar kezalimannya. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Mereka itu akan dihadapkan. Mereka itu akan dihadapkan di hadapan Tuhan mereka, liyujazihim bidzulmihim, untuk Allah balas atas kedzalimannya itu. Fa'indama yahkumu alaihim bil'iqabi syadid, kemudian ketika Allah putuskan hukuman yang berat bagi mereka, yaqulul asyhad, para saksi mengatakan. Jadi ketika Allah putuskan dengan hukuman yang sangat berat untuk mereka ini, yang membikin kedustaan atas Allah, yaqulul asyhad, berbicaralah para saksi. Ai alladzina syahidu alaihim biftira'ihim wa kidbihim, haulai ladzina kadzabu ala rabbihim. Jadi para saksi mengatakan, ya, mereka itulah yang membuat kedustaan atas nama Allah. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Siapakah para saksi ini? Yaqulul asyhad, berbicaralah para saksi. Berbicara demikian, betul, mereka itulah yang membuat kedustaan atas nama Allah. Betul mereka itu. Siapa para saksi ini?
Ketika Allah putuskan hukuman yang berat, para saksi menyaksikan demikian. Kalau di dalam As-Sa'di disebutkan alladzina syahidu alaihim biftira'ihim wa kidbihim. Para saksi itu adalah mereka yang menyaksikan kedustaan-kedustaan mereka yang mereka bikin-bikin atas nama Allah. Jadi Syekh Sa'di tidak menyebut secara jelas. Syekh Sa'di hanya mentafsirkan siapa asyhad yang sebagai saksi-saksi yang mengatakan tadi, iya benar mereka adalah orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Syekh Sa'di mentafsirkan mereka yang mengetahui, yang menyaksikan orang-orang tersebut yang berbuat kedustaan atas nama Allah. Akan lebih jelas lagi kalau kita lihat dalam tafsir Al-Baghawi, yang dimaksud asyhad para saksi adalah para malaikat. Jadi ketika Allah memutuskan hukuman yang berat bagi mereka, orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, yaqulul asyhad, berbicaralah para saksi. Ya betul, mereka yang membuat kedustaan atas nama Allah. Para saksi tersebut adalah malaikat. Imam Al-Baghawi mengatakan al-malaikah alladzina kanu yahfadzuna a'malahum. Yang dimaksud para saksi adalah para malaikat, di mana para malaikat menjaga amalan mereka. Kita mengetahui dari hadis Nabi, mereka menjaga amalan manusia bergantian di asar dan subuh. Tadi asar, malaikat yang menjaga kita dari subuh sampai asar naik menghadap Allah melaporkan amalan kita. Kemudian yang menjaga kita sampai subuh nanti sekarang menjaga mulainya dari asar tadi. Menjaga kita, apa yang kita perbuat, kita ucapkan sampai subuh, nanti diganti malaikat yang berikutnya. Demikian di dalam Al-Baghawi, asyhad adalah para malaikat. Ini tafsirnya Imam Mujahid. Kemudian Ibnu Abbas mentafsirkan, siapa asyhad tersebut yang menyaksikan orang-orang yang Allah tetapkan dengan hukuman berat karena kedustaan yang dibikin-bikin. Siapa saksi-saksi? Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma innahum al-anbiya'u war rusul alaihi wassalatu wassalam. Para saksi itu adalah nabi-nabi dan rasul-rasul. Ketika Allah putuskan hukuman yang berat untuk mereka, nabi dan rasul mempersaksikan, iya betul, mereka membuat kedustaan atas nama Allah. Kemudian Qatadah, jadi dalam tafsir Al-Baghawi dinukilkan ucapannya Qatadah, yang dimaksud asyhad adalah al-khalaiq kulluhum, seluruh makhluk yang menyaksikannya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, bahwasanya tafsir al-asyhad seluruh makhluk yang menyaksikannya, bukan saja malaikat dan bukan saja nabi dan rasul, tetapi seluruh makhluk termasuk manusia. Manusia siapapun yang menyaksikannya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, Innallaha yudni al-mu'mina fayadau alaihi kadafahu wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dhanba kada ata'rifu dhanba kada fayaqulu na'am ya rabbi hatta idza qararahu bidunubihi wa ra'a fi nafsi annahu qad halaka qala satartuha 'alaika fid dunya wa aghfiruka lakal yawm fayuti kitab hasanatihi wa mal kuffar wal munafiqun fayunadi bihim ala ru'usil khalaiq haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Di dalam hadis Ibnu Umar ini Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mendekatkan orang-orang mukmin. Allah menaunginya. Kepada setiap mukmin Allah bertanya, kamu mengakui nikmat ini? Kamu mengakui nikmat ini? Ya. Aku akui semua kenikmatan tersebut. Kamu akui dosa ini? Kamu akui dosa ini? Ya. Aku akui dosa-dosa tersebut. Ternyata dosanya banyak sekali. Ada muslim yang dosanya banyak sekali. Ketika Allah tanya, kamu mengakui? Iya, aku akui.
ketika dirinya melihat sebagai orang yang binasa karena perjalanannya di dunia hanya dengan dosa. Wa ra'a fi nafsi annahu qad halaka. Ketika melihat dirinya sebagai orang yang binasa, Allah berfirman, semuanya sudah aku tutupi dan semuanya sudah aku ampuni. Dia pun diberi catatan amalan, dia pun diberi catatan kebaikannya. Adapun orang munafik, adapun orang kafir, maka diserulah mereka di hadapan seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk mengetahui, sehingga seluruh makhluk menyaksikan, ya mereka lah orang-orang yang mendustakan dengan kedustaan atas nama Allah. Mereka lah yang membikin kedustaan atas nama Allah. Jadi Imam Qatadah mentafsirkan asyhad wa yaqulul asyhad, dan berbicaralah para saksi adalah seluruh manusia. Dan kita dengan mudah memahami tafsirnya Imam Qatadah bahwasanya para saksi tersebut adalah seluruh manusia, bukan saja malaikat dan bukan saja rasul dan nabi, tetapi seluruh manusia. Kita bisa melihatnya surat Al-Baqarah 143. Coba kita lihat. Al-Baqarah ayat 143. Maka kita akan bisa memahami atau lebih kuat pemahaman kita atas tafsir Imam Qatadah tadi. Al-Baqarah 143. Sudah ketemu nggih? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan mereka dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Allahu Akbar. Kita kalau menalar ya nggak bisa. Bisanya cuma mengimani saja. Allah berfirman, kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Kita maksudnya umat yang terakhir. Umat yang terakhir Allah jadikan sebagai umat yang pertengahan. Umat yang di tengah-tengah, yang adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi seluruh manusia. Jadi nanti ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Dr. Usman Al-Khamis ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Hudairi, tafsir yang kita ikutin, beliau mengatakan, nanti kita akan mengatakan, benar ya Allah, Nabi Nuh telah menyampaikan kepada umatnya. Benar wahai Allah, Nabi Hud telah menyampaikan kepada umatnya. Benar ya Allah, Nabi siapa lagi? Nabi Musa telah menyampaikan kepada umatnya. Jadi kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi atas seluruh manusia. Ya kalau kita nalar, kita nggak nyambung. Kita nggak pernah ketemu Nabi Nuh. Kita nggak pernah ketemu Nabi Hud. Kita nggak pernah ketemu Nabi Saleh, Nabi Musa. Tapi kita akan mengatakan, benar ya Allah, Nabi Nuh telah menyampaikan kepada umatnya. Benar ya Allah, Nabi Saleh telah menyampaikan kepada umatnya. Dia telah menyampaikan. Dari mana kita tahu? Dari pemberitaan Allah. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, biar menjadi saksi untuk seluruh manusia. Terus yang menjadi saksi untuk kita siapa? Kita menjadi saksi untuk seluruh manusia, terus yang menjadi saksi untuk kita siapa? Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Rasulullah yang menjadi saksi untuk kalian. Jadi kita yang menjadi saksi dari Rasul. Rasul nanti mengatakan, aku telah sampaikan semuanya. Aku telah sampaikan semuanya. Maka kita tidak bisa mengelak. Maka kita nggak bisa mengelak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tegaskan ketika masih di dunia. Rusulah mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi
'alallahi hujjatun ba'da rusul. Rasul diutus biar gak ada manusia beralasan di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum paham. Ya Allah, saya belum ngerti. Nabi ketika masih di dunia sudah menjelaskan. Diutusnya biar gak ada orang yang beralasan di hadapan Allah. Nanti pada hari kiamat, ketika kita menjadi saksi untuk seluruh manusia, Rasul yang menjadi saksi untuk kita. Dan di dalam Haji Wada, ketika Nabi menyampaikan beberapa poin kepada para sahabat, Nabi menegaskan, hal balaghtu, apa aku sudah sampaikan? Hal balaghtu, apa aku sudah sampaikan? Nabi ulangi lagi, hal balaghtu, apa aku sudah sampaikan? Para sahabat setiap kali Nabi bertanya, mereka, iya, engkau telah menyampaikan. Iya, engkau telah menyampaikan. Iya, engkau telah menyampaikan. Setiap kali Nabi bertanya, para sahabat jawab demikian. Kemudian Nabi menengadah ke atas, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Aku telah bertanya kepada mereka, dan mereka mengatakan, engkau telah menyaksikan. Maka nanti pada hari kiamat kita gak bisa beralasan, ya Allah, saya belum ngerti, saya belum paham, gak bisa. Dari sini sekaligus kita mendapatkan faedah pentingnya ngaji, pentingnya menuntut ilmu, karena nanti kita gak bisa beralasan. Saya belum tahu, saya belum paham. Umar bin Khattab sampai bela-belain gantian dengan tetangganya. Umar bin Khattab orang yang sangat sibuk, gak bisa bermajelis dengan Nabi setiap saat, gak bisa. Dia gantian dengan tetangganya, kamu berangkat ke majelisnya Nabi, besok saya gantian seperti itu. Ketika kawannya datang, tetangganya sendiri, Nabi menyampaikan apa? Nabi menyampaikan gini-gini, sudah dapat. Tanpa hadir, besoknya Umar yang hadir, nanti kawannya yang bertanya, dan seterusnya. Jadi, Nabi sendiri menangis ketika dinyatakan oleh Allah akan menjadi saksi untuk seluruhnya. Nabi menangis. Surat An-Nisa ayat 41, coba kita lihat. An-Nisa 41. Iya benar. An-Nisa ayat 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Nabi nangis. Jadi Nabi di dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk bacaan Al-Quran. Ya Abdullah bin Mas'ud, baca Al-Quran untukku. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, aku baca Al-Quran untukmu, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu. Baca untukku. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca, mulai dari An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan seterusnya sampai ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kuffa. Kata Nabi, cukup. Enggak boleh melanjutkan, cukup. Dan Abdullah bin Mas'ud melihatnya Nabi menangis. Nabi merasa berat sekali ketika setiap Nabi menjadi saksi untuk umatnya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi untuk keseluruhannya. Yang menjadi, dari ayat ini menunjukkan, yang menjadi saksi untuk seluruh manusia selain nabinya masing-masing adalah kita sebagai umat yang terakhir. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi untuk seluruhnya. Nabi nangis. Berat. Sehingga mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, kuffa, cukup. Sekaligus menunjukkan, baca Al-Quran kalau sudah selesai. Nabi tidak mengatakan, kuffa, kul sadaqallahul azim. Jadi Nabi tidak mengatakan demikian. Kalau baca Quran selesai. Kalau kita membiasakan membaca Sadaqallahul Azim,
Artinya bagus, maha benar Allah yang maha agung. Tetapi ketika dibaca terus-menerus, akhirnya dipahami itu bagian dari ajaran, bagian dari syariat, bahwasanya menutup Al-Quran setelah dibaca dengan lafaz ini, jadinya bikin perkara baru dalam agama. Tapi kalau misalnya tidak dijadikan terus-menerus, di mana kita sangat terkesan sekali, misalnya kita lagi ada guru Al-Quran sekarang, dan kita merasakan eh, kebenarannya, di mana keimanan kita semakin meningkat dan kita mengucapkan sadaqallahul adzim wa sadaqar rasul. Ya, silahkan. Karena kita secara apa namanya? Secara dari hati merasakan benarnya sehingga merasakan bertambahnya keimanan kemudian terucap sadaqallahul adzim. Tapi kalau dibaca terus-terusan sehingga kemudian dipahami atau tidak secara sadar memahami, oh ini tuntunannya. Setelah membaca Al-Quran, membaca Shadaqallahul Adzim, maka tidak boleh. Kita lebaran sedikit saja. Karena orang memandangnya remeh. Padahal itu perkara berat. Orang memandangnya remeh, itu perkara berat. Setelah sholat, kemudian salam-salaman. Loh, apa salahnya setelah sholat salam-salaman? Memang salam-salaman nggak boleh. Bukan salam-salaman nggak boleh. Salam-salaman itu bagus. Orang bertemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dilengkapi dengan salaman, dosa berguguran. Ketemu saudara lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salaman, dosa berguguran. Lo kan baik, dosa berguguran, iya baik. Lo kok nggak boleh setelah sholat salam-salaman? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, salam-salaman. Termasuk yang tadi boncengan motor juga bareng. Kemudian berdiri di sop juga bareng berjejeran. Assalamualaikum, Assalamualaikum, salaman. Dari motor bareng, dari kamar bareng salaman. Ini bisa jadi memandang merupakan keutamaan tersendiri. Salam-salaman setelah sholat. Jadinya bikin perkara baru. Padahal nggak ada ketentuan dalam syariat setelah sholat merupakan keutamaan salam-salaman, nggak ada. Nah, maka kita tidak melakukan. Tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali. Kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lu sampean. Ini kan karena bertemu gitu ya, sampean salaman gimana kabar. Jadi berbeda dengan yang pertama tadi. Yang setiap kali selesai sholat, salam-salaman. Itu memahami sebuah keutamaan setelah salat, padahal itu tidak pernah diajarkan. Nah, semacam ini harus dipahami dengan baik. Mungkin dibandingkan dengan kedoliman yang dibahas di dalam ayat ini, faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Ini termasuknya ringan. Iya, ringan dibandingkan dengan yang dibahas dalam ayat ini. Tetapi kategorinya sama. Sama-sama apa? Bikin kedustaan atas nama Allah. Jadi kategorinya yang sama. Dan para ulama mengatakan bid'ah itu wasilah kesyirikan. Karena berani-berani membikin-bikin padahal Allah tidak pernah menetapkan. Jadi wasilah kesyirikan. Kadang-kadang orang tidak memahami dengan pemahaman yang benar, yang bagus, kemudian dengan gampangnya mengatakan kolot banget ya. Keras banget ya, salam-salaman aja nggak boleh. Nah, ini karena tidak paham. Sehingga mengomentari sesuatu yang dia tidak ada ilmunya. Dan Allah sudah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, innas sam'a wal basar wal fuada kul ulaika kana anhu mas'ula." Jangan berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan sampai ayat berapa tadi? 18 ya. 18. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mohon maaf barangkali ada kata-kata atau hal lain yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.